Dan konten kreator seperti saya ini juga, wah, orang tidak berilmu saja bahas mengenai nasab. Oke, memang saya tidak membahas dari sudut pandang keilmuan. Saya membahas nasab sekarang bukan dari sudut pandang kitab, manuskrip, perawi, sanad, dan lain sebagainya. Saya membahas nasab ini dari sudut pandang atau dari perspektif yang real di lapangan, di akar rumput. Apa akibatnya? Apa eksesnya? Apa yang terjadi, doktrin-doktrin yang selama ini dilakukan oleh klan Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tindakan Ganjar Pranowo melakukan persoanan atau sungkem kepada para habaib pasca kedatangan Trah Wali Songo, yang dalam hal ini para Trah Wali Songo ini menyampaikan beberapa ulasan, menyampaikan beberapa data mengenai klan Ba'alawi atau para habaib ini, bahwa nasabnya itu terverifikasi secara ilmiah tidak nyambung kepada dzurriyyat Rasulullah. Nah, sowannya Ganjar kepada para habaib ini sangat dipahami sekali oleh para Trah Wali Songo sebetulnya. Meskipun ini di-framing, ini digoreng terus sampai hari ini oleh para klan Ba'alawi, para jongosnya, para konten kreatornya, intinya para begundal-begundal yang sampai hari ini menyembah habis-habisan, menjilati kaki, tangan para habib ini, bahwa Trah Wali Songo kemarin ke Patra Kuningan itu tidak dianggap. Kasihan deh lo, kan seperti itu. Apa yang dilontarkan, disepil-sepil terus oleh para kelompok klan Ba'alawi, khususnya para begundal-begundalnya, para jongos-jongosnya, yang meledek terus, membuli terus Trah Wali Songo, seolah-olah memang cuman diprank oleh Ganjar Pranowo. Ini bukan pembenaran, ini bukan pernyataan sok pintar. Tapi dalam konteks kontestasi Pilpres di 2024 nanti, tentu saja tim sesnya akan berjuang sekuat tenaga agar capres-cawapresnya itu menang. Kan intinya begitu. Tidak kenal itu pemilih siapa, dari golongan mana, dari etnis mana, dan dari agama mana. Semua ditampung untuk capres-cawapresnya menang, kan seperti itu. Nah, dalam hal ini klan Ba'alawi, jongos-jongosnya, budak-budaknya, dari mulai dia yang sebagai menjabat apa, dia yang sebagai influencer, dia yang sebagai konten kreator bahkan, itu berupaya setiap gerak-gerik atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Trah Wali Songo itu tentu saja akan digoreng terus, akan dibully terus, dan akan diledek terus oleh para begundal atau jongos-jongos Ba'alawi. Ya seperti yang saya bilang di awal tadi, setelah Trah Wali Songo mendatangi rumah pemenangan di Patra Kuningan, Ganjar Pranowo malah sowan kepada para habaib. Nah, itu digoreng sebagai salah satu framing bahwa Trah Wali Songo itu diprank oleh Ganjar Pranowo. Dan kasihan deh lu, udah capek-capek datang ke sana, cuman ditanggapi ya sebagai pemanis saja. Itu hal yang biasa. Framing itu yang seperti itu memang sudah kita tahu, bukan saja di media sosial, di broadcast WhatsApp itu banyak sekali berseliweran sampai hari ini framing-framing seperti itu. Contoh saja misalkan apa yang dikatakan oleh Gus Fuad Leret terkait Nabi Khidir. Itu mereka seneng banget memframing itu. Sekarang menganulir dukungan kepada Ganjar Pranowo. Kenapa? Kok bisa begitu? Apakah tidak takut sudah mengingkari janji
apa yang disampaikan oleh Nabi Khidir. Luar biasa. Dan mereka lupa gitu loh. Klan Ba'alawi, jongos-jongos gatel itu lupa bahwa 01 pun juga pernah mengatakan si Abah, siapa namanya? Abah Kacang Atum apa siapa namanya? Abah Saltos apa itu namanya? Saya lupa. Ya, pokoknya ada Abah apa ya, Abah Tos kali ya, atau gimana? Itu kan pernah juga mengatakan bahwa Anies Baswedan ini seorang Imam Mahdi kan? Dan kami juga sebagai istilahnya kontra dengan kelompok Ba'alawi atau kelompok Habaib, ya tidak memframing, ya tidak memframing secara besar-besaran, ya udah biarin aja, ya kan? Nah, tapi kalau Trawali Songo ini ya melakukan langkah-langkah yang tertentu, yang kira-kira wah ini pas nih untuk di-framing nih, dicari kelemahannya tuh, wah seneng banget itu. Seneng banget klan Ba'alawi itu. Paling hobi memframing hal-hal yang sebetulnya itu tidak fundamental gitu loh. Tidak apa namanya? Tidak tema yang sangat enak untuk dibahas, yang sangat menguras pikiran untuk berpikir, atau menyajikan perspektif yang lain yang orang itu akan terus mengerutkan keningnya untuk mencari tahu yang sebenar-benarnya atau mengkonfirmasi gitu loh. Tapi lebih kepada, khususnya klan Ba'alawi ini ya, lebih kepada hal yang remeh-temeh gitu loh, hal yang receh gitu loh. Seperti yang diungkapkan oleh Mahfud MD ketika debat kemarin dengan para cawapres yang dilontarkan kepada Gibran. Kayak gitulah. Sikap-sikap yang deso gitu loh. Sikap-sikap yang tidak nasionalis gitu loh. Sikap-sikap yang kacang goreng lah gitu. Tapi ya memang kemampuan klan Ba'alawi itu ya memang sudah mentok sampai di situ. Pembahasan nasab mengenai gini nih, pembahasan nasab dalam konteks sejarah yang terkait dengan kitab-kitab, yang terkait dengan manuskrip yang terkait dengan parawi-parawi, mereka hanya bisa mengklaim secara sepihak berdasarkan keyakinan mereka, tidak mau keluar untuk mencari tahu juga daftar pustaka yang lain, yang itu juga bukan versi Ba'alawi. Tapi Ba'alawi ya memang begitu, karena kapasitas otaknya itu sempit, langsung saja, itu kan Syiah. Mana dalilnya? Kalau tidak ada kitab yang menyebutkan kitab sejaman yang ada kekosongan 505 tahun, itu tidak sah, tidak bisa untuk membatalkan nasab. Cuman begitu saja. Argumentasi yang terus dibangun, ya muternya ke situ-situ aja, tapi tidak mencoba membuat perspektif yang lain yang akhirnya publik itu tercerahkan, minimal berpikir gitu loh. Tidak. Oke ya, jadi kapasitas klan Ba'alawi juga hanya sebatas itu. Dan konten kreator seperti saya ini juga, orang tidak berilmu saja bahas mengenai nasab. Oke, memang saya tidak membahas dari sudut pandang keilmuan. Saya membahas nasab sekarang bukan dari sudut pandang kitab, manuskrip, perawi, sanad, dan lain sebagainya. Saya membahas nasab ini dari sudut pandang atau dari perspektif yang real di lapangan, di akar rumput. Apa akibatnya? Apa eksesnya? Apa yang terjadi? Doktrin-doktrin yang selama ini dilakukan oleh klan Ba'alawi. Sisi negatifnya. Apa yang dilakukan oleh klan Ba'alawi tentang sejarah yang dibelok-belokkan. Dan apa yang dilakukan oleh
klan Mbak Alawi secara semut, pelan, sunyi, senyap. Makam-makam yang jelas-jelas itu adalah tokoh historis dari Keraton Solo dan Keraton Jogja yang silsilahnya itu diselewengkan kepada silsilah klan Mbak Alawi. Efeknya gitu loh, bukan dari sudut pandang keilmuannya, bukan, memang saya akuin, saya bukan ahli nasab. Tapi saya mencoba menganalisa itu real, apa yang terjadi di lapangan. Dan terbukti apa? PCNU Kabupaten Wonogiri muncul dan berani mengungkap, menyatakan sikap yang tegas. Selain mengeluarkan surat instruksi melarang mengundang Habib, juga melakukan tindakan-tindakan real, sosialisasi tentang tesis Kiai Haji Maduddin, walaupun mereka terus mencemooh tesis apa sih, tapi real terjadi di lapangan, meskipun yang sekup satu kabupaten di Wonogiri, tapi minimal itu sebagai salah satu langkah maju yang kita lakukan sampai hari ini. Membuat edukasi kepada masyarakat yang berangkat dari idealisme.